Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Raseki dengan NPM 24081070-193. Pada video ini saya akan membahas laporan basis data tentang transformasi ERD menjadi basis data relasional dalam bentuk tabel. Dan kebetulan NPM saya berakhiran ganjil mendapatkan soal yang pertama. Dan bisa dilihat pada gambar ERD berikut ini, seorang ERD yang digambar ini dapat diasumsikan bahwa seorang member dapat melakukan banyak pemesanan sekaligus. Dengan adanya entitas ongkir, maka dipastikan adanya fitur antar ke tempat. Dan pada gambar ERD yang di atas, terdapat 4 entitas utama, yaitu makanan, pemesanan, pembayaran, dan member. Dan memiliki atribut yang banyak di setiap entitas tersebut. Lalu, sebuah pesanan memiliki banyak detail pesanan. Untuk sintaks MySQL-nya, pertama kita membuat database dulu. Di sini saya menggunakan nama Raseki Supermarket untuk database-nya. Lalu, kemudian kita membuat tabel makanan. Di sini ada ID makanan, nama makanan, harga makanan, berat makanan, foto makanan, dan deskripsi. Untuk ID makanan itu primary key yang memastikan keunikan data dan menghindari redundansi atau pengulangan data nama makanan. Sedangkan untuk harga makanan, berat makanan, dan deskripsi diatur sebagai regular atribut. Lalu yang kedua, kita membuat tabel member. Di dalam tabel member ini terdapat ID member, nama member, nomor telepon, email, password, instansi, dan alamat. Untuk ID membernya sendiri, di sini primary key karena memastikan keunikan data dan menghindari redundansi atau pengulangan data. Sama seperti ID makanan yang ada di tabel makanan yang di atas. Sedangkan nama member, nomor telepon, email, password, instansi, dan alamat diatur sebagai regular tersebut. Lalu yang ketiga, kita membuat tabel ongkir. Pada tabel ongkir ini, saya membuat ID ongkir, provinsi, dan harganya. Tabel ongkir dibuat dengan berdasarkan atribut pada entitas ongkir, dengan ID ongkir sebagai primary key yang memastikan keunikan data dan menghindari redundansi atau pengulangan data. Sedangkan untuk provinsi dan harga diatur sebagai regular tersebut. Lalu, kita membuat tabel pemesanan. Di tabel pemesanan, saya membuat di kolomnya atau fieldnya ada ID pemesanan, ID member, ID ongkir, daftar pesanan, jumlah pemesanan, alamat tujuan, total belanja, tanggal pemesanan, tanggal pengambilan, dan status. Sedangkan untuk ID pemesanan dibuat dengan primary key. Sama seperti di atas yang berfungsi untuk memastikan keunikan data dan menghindari redundansi atau pengulangan data ID member dan ID ongkir pengulangan data. Sedangkan ID member dan ID ongkir berperan sebagai foreign key dan daftar pesanan, jumlah pesanan, alamat tujuan, total belanja, tanggal pemesanan, tanggal pengembalian, dan status sebagai regular atribut. Berikut laporan yang dapat saya buat untuk kebutuhan tugas basis data pertama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.